Halo, jumpa lagi. Sudah lama saya tidak buat video-video tentang AI dan sekarang saya akan lanjutkan video-video saya. Kali ini saya akan membuat satu contoh tentang transfer learning dan saya akan membuat transfer learning dengan berbasis MobileNet versi 1. Pada video sebelumnya saya sudah buat tapi berbasis MobileNet versi 2. Nah, ini berbasis MobileNet versi 1 bukan karena alasan apa-apa, saya cuma mau membuat supaya ada variasi sehingga Anda bisa tahu bahwa kita bisa membuat banyak model-model kebutuhan kita dengan transfer learning menggunakan pre-trained learning dan pre-trained network dari banyak network yang sudah tersedia. Dan kali ini setelah video ini saya akan lanjutkan dengan video-video selanjutnya bagaimana model yang saya sudah buat untuk membedakan 3 jenis batik ini saya akan implementasikan dalam bentuk aplikasi Android dan juga dalam bentuk aplikasi yang berjalan di web server. Pada model yang akan buat transfer learning yang akan saya buat ini, saya akan buat model untuk membedakan 3 jenis batik. Jadi batik parang, batik Megamendung, dan batik kawung. Jadi model yang akan saya buat ini akan berbasis MobileNet versi 1. Nah, MobileNet versi 1 yang saya pakai, ini MobileNet yang saya pakai adalah yang sudah di training. Jadi di training dengan ImageNet dengan sangat baik sehingga dia sudah bisa membedakan sampai 1000 macam objek. Dia bisa membedakan sampai 1000 macam objek. Jadi Anda yakin bahwa layer terakhir ini akan berisi 1000 buah node. Masing-masing node untuk setiap objek. Ini adalah 1000 objek yang dia bisa bedakan mulai dari goldfish, shark, dan sebagainya sampai ada 1000 macam objek. Jadi Anda bisa lihat sini akan sangat banyak objek. Yang terakhir adalah toilet tissue. Ya, yang terakhir adalah toilet tissue. Jadi ini adalah 1000 macam objek yang dia sudah pintar dan dia sudah bisa bedakan. Karena saya akan membuat dia bisa cuma mengklasifikasikan 3 macam objek saja, maka saya akan memodifikasi layer-layer terakhir. Jadi layer terakhir ini yang kita biasa kenal dengan nama top layer, saya tidak akan pakai. Saya akan buang dan saya akan ganti dengan layer saya sendiri yang pada akhirnya akan berisi 3 node saja karena dia membedakan 3 objek. Jadi yang pertama adalah untuk parang, yang kedua untuk Megamendung, yang ketiga untuk batik kawung. Jadi itu prinsip yang akan saya pakai. Nah, untuk memulai ini kita akan mulai lihat dulu MobileNet. Bagaimana MobileNet bekerja supaya kita tahu cara kerjanya sebelum kita masuk pada transfer learning. Oke, jadi inilah program yang saya sudah siapkan untuk menjalankan MobileNet versi 1. Tentunya saya jalankan di Jupyter Notebook, tapi Anda bisa jalankan juga di Colab dengan perintah yang sama saja. Oke, yang pertama ini adalah untuk meload semua library yang ada. Kemudian nanti step yang kedua adalah saya load MobileNet yang sudah ada di cloud. Saya load ini dari library-nya MobileNet. Jadi di sini saya load untuk versi yang inputnya 224 kali 204 kali 3. Jadi 224 baris, 224 kolom, dan 3 layer RGB. Kemudian saya load yang sudah di training dengan ImageNet. Jadi ini sudah pintar. Saat ini saya load dengan top layer juga. Jadi top layer yang tadinya yang sebelumnya itu yang asli, yang 1024 dan 1000 ini saya ikut juga karena kita mau lihat dulu cara kerja MobileNet yang semula sebelum kita modifikasi. Oke, jadi ini saya jalankan. Kemudian sesudah itu saya sudah punya model MobileNet yang saya beri nama My Model. Sekarang saya akan coba jalankan. Saya akan coba jalankan di gambar misalnya gambar ini. Jadi ada file yang namanya cafe. Ini saya akan coba. Jadi cafe. Oke, saya jalankan. Ini dia sudah load gambarnya, ukurannya 224 kali 224. Kemudian ini konversi jadi array. Yang ini expand dimension. Jadi tadinya waktu load masih 224 kali 224 kali 3. Di-expand jadi 1 kali 224 kali 224 kali 3. Kenapa ada 1? Karena dia butuhkan 4 dimensi. Yang pertama 1 itu menunjukkan ada 1 gambar saja. Kemudian sesudah itu, ini adalah bawaan dari MobileNet untuk pre-process input. Pada dasarnya proses yang terjadi adalah dia normalisasi. Jadi semua pixel dibagi dengan 255. Ya, ini saya proses. Outputnya saya sebut dengan variabel namanya gambar. Nah, gambar ini saya masukkan ke My Model yang merupakan MobileNet ini. Saya jalankan. Sekarang saya sudah dapat prediksinya. Prediksinya apa? Oke, saya sekarang coba tambah cell insert. Oke, saya mau lihat prediction-nya. Nah, ini ada 1000 angka.
Nah, kita harus cari mana angka yang paling besar. Agak susah untuk kita cari mana angka yang paling besar. Karena paling besar itu menunjukkan itulah benda yang berhasil diprediksi. Karena itu ini saya hapus dulu aja. Saya cari saja pakai perintah ini, maksimum. Jadi prediction sebenarnya maksimum prediction. Yang keberapa? Saya jalankan, saya dapat, oh, ada di urutan yang ke-967. Urutan 967 ini yang paling besar. 967 itu objeknya apa gitu ya. Kita lihat di sini, 967, espresso. Wah, ini kopi espresso. Jadi dia bilang bahwa dia sudah bisa menemukan bahwa gambar ini adalah kopi espresso. Ya, sangat akurat. Oke, tapi kita juga bisa pakai fungsi yang sudah disediakan oleh MobileNet sendiri ketika kita download. Oh, ya, fungsi yang sudah disiapkan oleh MobileNet yang namanya decode prediction. Jadi kita ImageNet, utility decode prediction, hasilnya result. Kita lihat kalau kita jalankan, nah ini dia keluarkan hasilnya. Oke, espresso itu confidence-nya 86%, kemudian ada kemungkinan cup, tapi ini 8% saja. Jadi dia yakin, yang paling yakin adalah ini espresso. Kita bisa coba dengan gambar lain. Misalnya di sini saya sudah punya gambar cup. Coba kita coba. Oke, prediction. Saya langsung coba pakai ini saja. Ya, cup 66%. Jadi inilah pertama-tama saya tunjukkan program dasar daripada MobileNet yang saya akan pakai. Dia bisa mengenali sampai 1000 macam objek. Tapi saya akan membuat model yang bisa membedakan batik. Nah, apakah MobileNet yang asli ini sudah bisa membedakan batik? Kita akan coba lihat. Di sini saya punya gambar batik, namanya tes 1. Saya coba dengan tes 1. Ini foto batik. Saya coba lihat, saya jalankan yang ini. Wah, dia bilang envelope. Dan dia juga tidak yakin, cuma 56%. Jadi, MobileNet ini sudah pintar, tapi dia tidak pernah di-training untuk mengenali batik. Nah, sekarang saya akan memodifikasi dia untuk mengenali batik. Saya akan buat program lain supaya tidak menumpuk di tempat ini, tapi bagian awal-awalnya akan sama saja. Oke, ini yang saya pakai. Jadi, library yang saya load sama, saya akan jalankan ini. Kemudian saya akan load modelnya, tapi kali ini saya akan load modelnya, saya tidak include top. Jadi top layernya saya sebut false. Artinya bagian yang ini semua, yang top layernya ini saya tidak ikut load. Jadi network saya tidak akan ada bagian yang itu. Kita coba lihat. Oke, saya coba lihat summary-nya. Jadi saya mau lihat seperti apa. Anda lihat layer-layernya ada sangat banyak. Yang terakhir adalah layer yang 7x7 1024. Jadi yang terakhir adalah layer yang ini. Yang ini, 7x7x1024. Dua layer yang terakhir sudah tidak ada. Misalnya kalau tadi saya load dengan topnya, kalau ini saya buat true, maka waktu saya lihat isinya, Anda bisa lihat bahwa selain 7x7x1024, yang semuanya ini ada. Jadi layer yang terakhir yang 1000 node masih ada. Tapi ini saya tidak pakai, saya akan buang semua. Karena saya tidak mau, karena saya akan men-training dengan model lain, maka saya buat gini. Oke, jadi sekarang ini network saya yang tanpa top. Jadi dia berhenti di beberapa layer terakhir saja. Oke, ini saya tutup saja supaya tidak mengganggu. Sudah? Nah, kemudian sekarang saya mau buat network baru. Jadi my model yang saya punya tadi, yang ini, saya buat network baru yang saya beri nama my new model. Strukturnya seperti apa? Strukturnya my model, output, jadi output dari my model yang tadi. My model itu yang mobile network tapi tanpa top layer. Outputnya saya beri nama X. Kemudian X ini saya beri input kepada global average pooling. Jadi ini membuat sehingga dia jadi seperti flatten. Kemudian X ini saya masukkan ke layer 1024 node dengan aktivasi ReLU. Layer berikut lagi 512 node dengan aktivasi ReLU. Kemudian layer terakhir saya masukkan, jadi X yang sini saya masukkan ke layer yang terakhir 3 node saja. Kenapa 3 node? Karena saya cuma membedakan 3 macam kelas. Dan aktivasinya softmax. Saya sudah jelaskan dalam video-video sebelumnya. Nah, ini strukturnya sehingga saya buat. Oke, model saya yang baru namanya my new model. Inputnya apa? Inputnya adalah input dari my model. Jadi input dari my model ini adalah input dari mobile network. Jadi inputnya adalah input dari mobile net. Outputnya apa? Outputnya adalah Y.
Jadi ini strukturnya. Oke, saya coba jalankan dan kita lihat seperti apa. Sekarang my new model, kita lihat summary-nya. Oke, tadi yang terakhir kan ini, 7 kali 7 kali 1024. Kemudian saya tambah global average pooling, jadi 1 kali 1024. Saya tambah node yang 1024, jadi 1 kali 1024 lagi. Saya tambah layer, bukan node ya, layer yang 512, ini ada layer 512, kemudian layer terakhir 3 node saja. Jadi ini saya sudah punya struktur yang baru. Oke, ini yang saya siap untuk training. Nah, ketika saya siap untuk training, tentunya saya tidak mau training semua karena network yang asli sudah pintar. Layer yang depan-depan ini saya tidak akan training lagi. Saya cuma akan training layer-layer baru yang saya buat saja. Untuk itu saya akan definisikan untuk mana yang akan saya training, mana yang tidak akan saya training. Nah, saya pakai perintah ini untuk saya coba lihat nomor-nomor layernya dulu. Anda lihat ini layer-layernya, total ada 89 layer, 90 layer ya, karena startnya mulai dari 0. Sampai dengan layer 85 saya tidak mau training, karena itu sudah di training dengan ImageNet dan sudah bagus. Saya akan retrain, karena saya pakai transfer learning, saya akan retraining cuma 86, 87, 88, 89. Oke, sehingga saya akan buat begini. Saya buat for loop. Ya, jadi ini kalau 0 sampai dengan saya buat 86, titik 286, maka dia akan jalan 0 sampai sebelum 86. Jadi sampai dengan 85. Nah, kalau gini berarti 86 sampai terakhir. Jadi ini semua yang akan di training. Oke, saya jalankan ini. Nah, sekarang saya mau training. Tapi sebelum saya akan training, saya akan siapkan dulu datasetnya. Saya mau training dengan dataset 3 grup, yaitu batik parang, batik Megamendung, dan batik Kaung. Karena itu saya harus buat saya harus buat datasetnya. Dari mana? Saya harus kumpulkan foto yang begitu banyak. Nah, saya akan tunjukkan salah satu program yang bisa kita pakai, salah satu code yang bisa kita pakai, yaitu code yang ini. Kita bisa pakai ini untuk download langsung otomatis dari Bing. Sebenarnya sebelumnya dulu kita bisa download langsung dari Google, tetapi sekarang Google sudah tutup akses itu, sehingga kita hanya bisa download dari Bing. Karena itu saya pakai ini untuk download dari Bing, tapi sebelumnya itu saya buat dulu ini. Saya mau buat directory data, di dalamnya ada subdirectory train dan validation, dan di dalam train ada 1 parang, 2 Megamendung, 3 Kaung. Dalam validation juga ada 1 parang, 2 Megamendung, 3 Kaung. Jadi perintah ini adalah untuk meng-create folder saja. Saya coba jalankan. Nah, setelah saya jalankan, Anda lihat saya sudah punya nih data. Di dalamnya ada train, isinya ada 1 parang, 2 Megamendung, 3 Kaung. Di dalamnya masih kosong. Sama juga, saya punya validation juga sama. 3 ini, tapi di dalamnya juga masih kosong. Kenapa saya beri nomor 1 dan 3? Supaya dia otomatis mengurutkan menurut nomor. Kalau tidak ada nomor seperti ini, maka dia akan urutkan menurut abjad. Kalau untuk abjad nanti urutannya tidak seperti ini. Oke, sekarang saya akan perlu kumpulkan gambar-gambar daripada batik seperti ini. Saya akan pakai downloader dari Bing. Jadi Bing Image Downloader, ini saya aktifkan dulu. Saya ambil library-nya. Kemudian saya akan mulai satu-satu. Misalnya saya search batik parang. Oke, saya mau ambil 50 gambar. Kemudian saya akan taruh di directory data dulu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini dia sudah mulai download 50 buah gambar. Kadang-kadang error, tidak bisa di-download, kemudian dia download lagi. Oke, sekarang sudah ada 50 gambar, kita coba lihat. Oke, dia masukkan ke directory baru dia buat, namanya batik parang. Kita lihat, kita cek apakah benar semua. Oh, ini bukannya, jadi kita hapus aja, bisa jadi mengganggu. Oke, ini betul batik parang. Oke, semua sudah benar. Sekarang saya copy. Saya hapus ini, saya isi ke bagian training yang parang. Oke, saya sudah punya 49 gambar di situ. Sekarang saya akan cari yang kelompok yang kedua. Ini batik parang, saya hapus. Oke, sekarang saya mau batik Megamendung. Oke, saya buat ke situ lagi 50 juga.
Oke, ini sudah selesai. Kemudian yang terakhir, batik kawung. Kawung. Oke, sambil saya jalankan ini, sambil saya proses yang tadi sudah jalan. Jadi ini biar jalan. Oke, tadi kita punya mega mendung. Kita coba cek apakah semua mega mendung atau ada yang tidak benar. Karena kalau tidak benar nanti bisa merusak training kita. Oke, semua benar mega mendung. Kalau semua mega mendung, maka saya pindahkan semuanya ke training mega mendung. Oke, saya sudah pindahkan semua ke situ. Maka yang mega mendung sudah bisa saya hapus. Yang batik kawung masih sedang di-download. Oke, ini sudah selesai. Saya coba lihat batik kawung. Apakah semua batik kawung tidak ada yang salah? Ini cukup rumit, jadi saya menghindari ini. Tercampur dengan parang juga, saya hapus saja supaya tidak merusak proses trainingnya. Kalau ini, oke. Ini, wah ini jangan, karena ini bukan, tidak jelas kategorinya. Oke. Ini juga saya hapus saja karena ya. Oke, jadi sekarang saya cuma punya 46, tidak apa-apa. Saya pindahkan semuanya ke training batik kawung. Oke, sehingga yang asli, yang tadi download saya sudah bisa dihapus. Jadi saya sudah punya di training ada 50, ada 49, dan ada 46 batik kawung. Nah, saya perlu juga untuk mengisi ke validation-nya. Saya ambil saja dari sini. Jadi batik parang, katakanlah saya ambil 5. Oke, ada 5 ini saya ambil, saya cut. Kemudian saya pindahkan ke validation batik parang. Oke. Kemudian training yang mega mendung juga saya mau ambil 5, katakanlah saya ambil 5 yang terakhir ini. Saya cut. Saya pindah ke validation yang mega mendung. Oke, kemudian sama juga untuk training yang kawung saya ambil 5. Kawung katakanlah 5 yang terakhir ini saya ambil. Saya cut supaya jadi saya akan hapus dari sini, jadi dia tidak akan ikut di training. Kemudian saya pindah ke validation, kawung. Oke, jadi saya sudah punya set yang ada di training dan set yang ada di validation. Apa yang ada di validation tidak ada di training. Oke, saya sudah siap. Saya kembali ke program. Oke, sekarang saya akan pakai perintah ini untuk membuat training set. Nah, ini ada library yang harus di-load. Kita bisa taruh ini di atas, paling awal sendiri, atau kita pasang sini juga nggak apa-apa. Saya buat training set. Training set ini datang dari tadi. Subdirectory data, subdirectory train. Dia akan ambil semua gambar di situ, dia akan proses menjadi gambar ukuran 224 kali 224, kemudian ditumpuk jadi satu variabel namanya train set 2. Jadi ini sudah jadi. Anda ingat ada 130 image, 3 kelas. Kemudian saya melakukan yang sama ke data file untuk saya susun semua gambar jadi variabel namanya file set 2. Ini untuk validasi. Prosesnya sama persis, cuma direktorinya yang berbeda saja. Ya, saya punya 15 gambar untuk 3 kelas. Anda ingat 555. Oke, sekarang sudah siap. Sekarang saya mau training. Saya mau training network ini yang saya sudah buat sampai dengan layer 85, tidak boleh di training, layer 86 seterusnya di training. Saya pakai learning rate 0,01, pakai Adam Optimizer, saya coba pakai 20 batch. Atau mungkin saya coba, ya 20 batch, enggak apa. Coba kita jalankan. Anda lihat di sini,
akurasinya sudah bagus. Training akurasinya sudah 97%, validation akurasinya juga sudah sangat tinggi. Artinya sudah bisa membedakan batik-batik ini dengan baik. Seharusnya kita tidak perlu sampai 20 epoch, tapi ini sudah terlanjur saya buat 20 epoch, nggak apa-apa. Ini sudah akurasi trainingnya sudah 100%, akurasi validasinya sepertinya sudah berhenti di 0,933%. Ya, kita tunggu saja sampai selesai. Oke, sekarang sudah selesai, sehingga kita sudah punya model yang sudah bisa membedakan antara 3 buah jenis motif batik tersebut. Oke, sekarang saya akan coba di gambar yang tadi tes 1. Tes 1 gambarnya seperti ini. Sekarang saya load tes 1. Oke, saya berikan ke prediction-nya ini. Prediksi masuk ke my new model yang sudah di training ini. Dan saya lihat hasil prediction-nya. Anda lihat dia, yang ketiga. Dia kategorinya yang ketiga, berarti dia anggap itu adalah batik. Oke, kali ini dia salah. Dia anggap ini batik. Yang ketiga berarti batik kawung. Coba kita coba dengan yang lain. Nah, misalnya yang ini. Kita sebut image 10. Oke, jadi saya punya image 10. Saya akan coba pakai image 10. Nah, kali ini dia langsung, ini yang tertinggi. Jadi kalau saya buat bulatkan saja supaya saya bisa lihat yang lebih bagus. Nah, dia 100 berarti urutan pertama batik parang. Berarti dia sudah bisa mendeteksi bahwa ini adalah batik parang. Kita coba lagi satu, misalnya kita ambil batik Megamendung. Kita ambil yang bawah-bawah saja supaya yang kira-kira belum pernah dipakai untuk training. Nah, kita coba yang ini. Images. Oke, kita coba prediksi. Nah, dia langsung menentukan bahwa ini yang kelas yang kedua, yaitu batik Megamendung. Jadi prosesnya sudah selesai, kita sudah punya network yang lumayan, sudah bisa membedakan antara 3 jenis batik ini. Tentunya kalau Anda training dengan data lebih banyak lagi, dia akan jauh lebih baik. Nah, sesudah itu maka saya save dia. Saya beri nama mynewmodel.h5. Jadi mynewmodel, save mynewmodel.h5. Oke, maka nanti saya sudah punya file namanya mynewmodel.h5. Ini saya sudah punya, yang sudah siap untuk bisa di-deploy. Kali ini saya akan deploy, yang pertama saya deploy untuk tetap pakai Python juga, tapi dengan menggunakan OpenCV. Jadi seperti ini. Oke, ini library yang saya pakai. Kemudian saya load modelnya mynewmodel.h5 yang tadi baru kita save itu ya. Ini sudah tidak usah ada ya. Kemudian saya buat jenisnya ada 3, parang, Megamendung, dan kawung. Ini urutannya harus persis sama dengan waktu saya training. Oke, sudah. Nah, sekarang saya tinggal jalankan. Program ini sudah pernah saya tunjukkan di video-video sebelumnya sehingga Anda sudah bisa lihat. Cuma sekarang bedanya, yang ini saya tidak pakai lagi, yang semua ini. Saya langsung pakai ini, pinta preproses. Pinta preproses itu sama dengan yang ini. Membagi jadi 255. Kemudian saya juga ini, append ini, itu sama dengan expand dimension. Jadi saya nggak pakai lagi. Kemudian ini to array saya tidak usah pakai karena di sini sudah dirubah formatnya menjadi array. Oke. Kemudian ini dia prediksi gambarnya. Verbose ini maksudnya supaya tidak ada garis prosesnya. Jadi seperti ini kan ada garis prosesnya karena saya tidak pakai verbose sama 0. Kalau saya buat verbose sama 0 tidak ada garis seperti itu. Kemudian saya round. Kemudian saya cari urutan keberapa yang paling tinggi, yang sama dengan 1. Urutan yang pertama berarti parang, urutan kedua Megamendung, kawung. Ini untuk menghasilkan tulisannya.
Oke, saya coba jalankan ini. Oke, Anda lihat dia sudah siap. Saya tentunya perlu tunjukkan gambar. Saya akan pakai dari handphone saya. Jadi misalnya saya sekarang pakai batik kawung. Oke, sudah bisa membedakan bahwa ini memang adalah batik kawung. Jadi seperti itu, saya tunjukkan bagaimana kita menerapkan transfer learning di dalam bagaimana kita menggunakan transfer learning untuk memodifikasi MobileNet versi 1 supaya menjadi model yang bisa membedakan 3 jenis batik ini. Oke, demikian contoh daripada transfer learning yang saya sudah buat berbasis MobileNet versi 1 untuk membedakan 3 jenis batik. Nah, video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa jalankan program ini, jalankan model ini di Android.